Pinjol makin menggurita, rakyat makin sengsara. Nah, ternyata jutaan rakyat Indonesia terjerat utang riba dari pinjaman online atau pinjol dalam jumlah yang besar. Pada bulan April 2023, warga DKI Jakarta terjerat pinjol sebesar 10,35 triliun. Ya, OJK mencatat total hutang warga lewat pinjaman online se-Indonesia pada Mei 2023 mencapai 51,46 triliun. Sebagian dari pinjaman itu diakui oleh OJK mengalami kemacetan hingga 1,72 triliun di Mei 2023. Para nasabah yang gagal bayar ini mulai tercekik, sebagian menutupi utang pinjol dengan pinjol lainnya. Ini yang membuat hidup makin sengsara. Sebagian warga yang putus asa bahkan melakukan bunuh diri. Tercatat sudah ada 12 warga bunuh diri yang tercekik utang pinjol dan itu yang terdata mengandung riba. Nah, dalam pinjol yang beredar di masyarakat ternyata pinjaman tersebut mengandung riba, dan yang harus kita pahami bahwa riba adalah dosa besar yang harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, inilah fakta ekonomi kapitalis yang menopang ekonominya dengan sistem riba. Kondisi yang benar-benar sulit yang dirasakan masyarakat kadang membuat masyarakat mau tak mau terjerat dengan riba menggunakan pinjol karena akses yang mudah dan cepat. Harusnya hal semacam ini tidak terjadi, dan negara harusnya mengambil andil dalam permasalahan yang telah mengakar dalam masyarakat, yaitu kemiskinan. Atau jangan-jangan memang keadaan sengaja melahirkan masyarakat-masyarakat miskin. Wallahu alam. Terlihat dari kesenjangan yang makin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Nah, teman-teman semua, ya, jika di dalam Islam, pertama, ekonomi tidak boleh ditopang dengan riba. Karena apa? Riba haram. Yang kedua, ya, tidak terjadi kesenjangan sosial karena negara ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Hingga tidak ada masyarakat yang berada di bawah standar minimal kehidupan. Yang ketiga, teman-teman semua, ketika sumber daya alam dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Nah, gimana, keren kan dalam Islam?